Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Welcome back to my YouTube channel, Ari Purwadi Channel. Nah, untuk episode kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perseroan terbatas. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share apabila video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman. Kemarin ada beberapa pertanyaan terkait dengan video-video saya sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih dulu karena teman-teman sudah berinteraksi dengan saya di video-video saya sebelumnya. Beberapa ada yang menanyakan tentang biaya, baik itu biaya pembuatan PIRT ataupun biaya pembuatan akta. Nah, teman-teman, di sini saya sampaikan untuk akta pendirian perusahaan biayanya sepenuhnya menjadi teman-teman dengan notaris. Itu urusan teman-teman dengan notaris, biayanya berapa, seni negosiasi dari teman-teman kepada Bapak Ibu notaris itu yang harus dipakai teman-teman. Jadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain pasti nilainya nominalnya tidak sama. Kemudian untuk biaya PIRT kemarin ada yang menanyakan itu gratis teman-teman, tapi teman-teman bisa muncul biaya-biaya akibat harus renovasi dapur ataupun harus renovasi tempat produksi seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman ya untuk PT. Kita pembahasan kali ini tentang PT. Ini saya definisi PT yang kemudian disebut dengan perseroan. Ini merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007. Nah, dalam keadaan seperti apa sebuah perusahaan itu memutuskan untuk menjadi PT? Ini kemarin sudah saya sampaikan juga, jadi biasanya mereka ketika bekerja sama dengan pihak lain, ini disyaratkan dia harus bentuk perusahaannya A atau B gitu. Nah, pengusaha-pengusaha yang tadinya perorangan, ini bisa jadi ketika bekerja sama dengan pihak lain, dia bentuk perusahaannya juga harus PT atau harus CV. Nah, teman-teman akan menemukan keadaan-keadaan yang seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, bisa jadi dari komoditas yang teman-teman garap gitu. Karena memang banyak banget komoditas-komoditas itu yang dia bentuk perusahaannya sudah ditentukan dari peraturan yang ada gitu. Sebagai contoh, misalnya lembaga keuangan, itu dia tidak boleh perorangan, dia juga tidak boleh CV. Jadi dia harus berbadan hukum. Berarti di sini dia bisa PT, dia bisa koperasi, dia bisa BUMN gitu. Kemudian contoh lain mungkin perumahan. Perumahan itu juga dari pengusaha yang datang dia bilang perusahaannya harus PT. Kalau mau perumahan dia nggak bisa perorangan, dia nggak bisa CV juga gitu. Kemudian angkutan bermotor untuk penumpang yang bertrayek, yang plat kuning, itu juga dia bisa koperasi ataupun bisa PT. Tapi kalau perorangan, kemudian yang badan usaha bukan berbadan hukum itu tidak diperbolehkan. Itu dari komoditas. Komoditas teman-teman memengaruhi bentuk perusahaan itu akan seperti apa. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah paham ya teman-teman ya. Nah, untuk tata cara pendaftaran, pembuatan akta pendirian PT, ini teman-teman sebenarnya 11-12 sama akta pendirian CV. Jadi teman-teman memang harus ke notaris, kemudian teman-teman harus konsultasi, harus sudah menentukan kode kualifikasi baku lapangan usaha Indonesianya mau yang mana. Itu di kolom bawah di description box nanti akan saya kasih teman-teman ya. Jadi bisa download di situ KBLI 2017 PDF. Teman-teman bisa bisa download kemudian bisa cari sendiri gitu. Jadi nanti pakai Ctrl F aja dengan kata kunci yang teman-teman harapkan. Bisa langsung teman-teman menentukan sendiri ketika teman-teman menyusun naskah akta pendirian PT tersebut gitu.
Kemudian biayanya berapa? Nah, itu tadi seni negosiasi teman-teman dengan Bapak Ibu notaris untuk akta pendirian PT ini. Yang jelas prosesnya lebih kompleks daripada akta pendirian CV. Ini mungkin memakan waktu lebih lama juga karena kan di sini juga ada apa di jajaran anggotanya ini, pemegang sahamnya ini juga harus lebih dari satu orang gitu kan teman-teman kan. Uh, Jenis-jenis PT itu ada banyak, jadi ada yang PT tertutup, itu biasanya anggotanya terdiri dari anggota-anggota keluarga, kemudian PT yang sudah publik, ada PT yang terbuka yang sudah sahamnya sudah masuk ke pasar modal gitu. Teman-teman bisa baca detailnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Di situ detail banget teman-teman. Kemudian kalau untuk keuntungan dari PT ini sendiri apa? Ini setidaknya ada 10 yang sudah saya rangkum. Ini khusus untuk teman-teman. Yang pertama, dia kan udah berbentuk badan hukum. Jadi sudah ada kejelasan perlindungan hukum terhadap subjek hukum ini sesuai yang tertuang di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sementara untuk yang bentuk usaha bukan badan hukum yang lain itu kan memang belum ada. Ini sudah ada satu aturan khusus tentang PT. Kemudian keberlangsungan pendiriannya ini lebih terjamin. Kemudian yang ketiga, tanggung jawabnya terbatas, teman-teman. Tentu saja itu para pemegang saham ini dia kan menanamkan modalnya. Nah, menanamkan modalnya ini dia sebatas di situ saja tanggung jawabnya. Dia tidak melibatkan harta pribadi dia. Jadi misalnya teman-teman menanamkan modal let's say 2 miliar yang menjadi tanggung jawab teman-teman ya itu saja gitu. Kemudian adanya pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pribadi. Ini penjelasannya sudah tercakup di penjelasan saya yang sebelumnya gitu ya. Kemudian PT juga lebih mudah mendapatkan modal karena dia merupakan subjek hukum yang sudah trust dari pihak ketiga sudah lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan dengan bentuk badan bukan berbadan hukum, badan usaha bukan berbadan hukum. Kemudian modalnya ini teman-teman bisa memperjualbelikan. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat pengen menjual saham di PT itu ya teman-teman bisa dengan mudah kan tata caranya memang sudah demikian adanya gitu teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari segi perpajakan. Misalnya teman-teman punya perusahaan lebih dari satu gitu kan. Nah, perusahaan lebih dari satu ini ada PT A, kemudian PT B, PT C gitu. Itu teman-teman ada di dalamnya gitu. Nah, ini teman-teman mendapatkan kemudahan dalam perpajakan dan juga kalau tidak salah tarifnya lebih ringan gitu, lebih murah gitu. Kemudian pengelolaan modal ini dapat berjalan efisien karena di dalamnya pasti orang-orangnya lebih profesional gitu ya. Dia kan memang tujuannya dibuat untuk benefit gitu kan, profit oriented gitu. Jadi secara pengelolaan memang sudah benar-benar profit, kemudian lebih tertata gitu, manajerialnya lebih bagus. Kemudian yang ke-9 aksesnya lebih luas, ini untuk bekerja sama dengan orang lain, untuk memenangkan berbagai lelang, berbagai tender gitu kan. Kemudian untuk misalnya teman-teman jualan, teman-teman memasarkan produk itu juga lebih enak gitu ketika perusahaannya sudah berbadan hukum. Kemudian adanya jaminan kesejahteraan bagi karyawan karena kan modal PT udah jelas nilainya berapa. Nah, pembagian keuntungan ini namanya itu adalah obligasi ya kalau nggak salah ya. Ini oke, mungkin teman-teman nanti bisa drop komen di kolom komentar kalau misalnya ada yang keliru ya. Tapi pembagian keuntungan ini lebih merata teman-teman karena kan semua orang yang terlibat di dalam PT menginginkan keuntungan yang sama rata gitu kan. Pengawasannya juga lebih terjamin karena orang-orang yang ada di dalam PT ini dia saling mengawasi satu sama lain. Itulah mengapa tadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang di bidang komoditas-komoditas yang untuk kepentingan orang banyak itu dia harus
perusahaan yang berbadan hukum karena ada asas perlindungan konsumen juga. Misalnya teman-teman beli perumahan atau lembaga keuangan, ini kan pengawasan internalnya ketika PT ini lebih terawasi di lingkungan internal. Nah, kemudian kekurangannya apa? Ini saya mencatat ada 2 kekurangan. Yang pertama, dia proses pendiriannya lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang lain gitu kan. Kemudian butuh waktu yang lebih lama itu pasti karena kan banyak yang harus disepakati ketika akta pendirian PT ini teman-teman, antara pemegang saham yang satu dengan pemegang saham yang lain. Ini kan pasti perjanjiannya juga sudah sangat rigid dulu gitu. Kemudian yang kedua, pembubarannya juga tidak mudah. Jadi teman-teman butuh waktu lebih juga untuk pembubaran. Jadi benar-benar dipastikan semua kewajiban PT sudah dibayarkan kepada yang seharusnya. Halo, Pak Bakir. Itu tadi kelebihan dan juga kekurangan kalau teman-teman membentuk perusahaan dengan bentuk badan PT, badan usaha berbadan hukum ya. Kemudian ini saya mencatat ada ciri-ciri juga teman-teman. Ciri-ciri PT itu tadi profit oriented, kemudian memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. Yang ketiga, modal perseroan terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi. Oh, ini istilah yang yang baru. Nanti saya riset lagi nih, obligasi ini seperti apa gitu teman-teman. Kemudian PT tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Kemudian kekuasaan tertinggi pada PT ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Kemudian pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkannya. Nah, keuntungan yang didapat oleh pemilik saham adalah dalam bentuk dividen atau pembagian hasil. Oke, jadi ini revisi ya, revisi dari yang saya jelaskan sebelumnya. Pembagian hasil anggota-anggotanya ini sebutannya dividen, teman-teman, bukan obligasi. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait dengan PT kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan drop komen di kolom komentar. Kalau suka silahkan di like. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Sekali lagi, teman-teman memutuskan untuk bentuk usahanya itu PT, itu bergantung tadi ya dari banyak hal. Terutama dari komoditas gitu teman-teman. Thanks for watching. Saya Ari Purwadi undur diri. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.